Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ari sedang duduk di bangku SMA. Dia masih kelas 3. Dia cukup pandai di sekolahnya. Ari termasuk keluarga yang sederhana dan memiliki 4 adik. Keempat adiknya itu sudah sekolah semua. Jarak adik-adiknya itu terpaut jarak 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Adik pertamanya duduk di kelas 1 SMA, yang kedua duduk di kelas 2 SMP, dan adik yang ketiga duduk di kelas 6 SD. Dan yang adik terakhir masih duduk di kelas 3 SD. Semuanya berjenis laki-laki, yang dimana orang tua itu melahirkan kelima anak laki-laki semua. Biasanya disebut juga dengan Pandawa 5. Ari setiap pulang sekolah selalu membantu ibunya yang berjualan soto di depan rumah. Terkadang juga setiap sore hari, dia membantu bapaknya mencarikan rumput untuk makan kambing peliharaannya. Kambing itu juga pemberian dari kakeknya Ari waktu itu. Kambing itu dirawat sejak masih kecil dan sampai sekarang sudah besar semua. Ibunya Ari berjualan soto di depan rumah dan mulai buka pukul 10 pagi dan tutup hingga sampai habis. Sedangkan bapaknya bekerja sebagai sopir truk yang pulangnya tidak menentu karena harus mengantarkan barang ke tempat yang dituju. Biasanya sampai keluar kota, dan bahkan beliau tidak pulang karena jaraknya terlalu jauh, bisa sekitar 2 hari tidak pulang karena harus mengantarkan makanan ringan. Bapaknya Ari bekerja menjadi sopir di sebuah pabrik pembuatan makanan ringan. Pagi itu, Ari beserta dengan adik-adiknya bersiap untuk berangkat sekolah. Sedangkan ibu Ari sedang sibuk masak di dapur untuk jualan sotonya. Sejak pagi buta, Ari sudah membantu ibunya mengiris bawang merah. Saat itu adik-adiknya belum pada bangun, jadi Ari sendiri yang membantu ibunya masak. Seperti biasanya, kalau pagi-pagi selalu ada keributan terlebih dahulu saat mau mandi. Karena kamar mandi yang ada di dalam rumahnya itu cuma 1, dan kelimanya harus berangkat sekolah semua dan selalu berebut kalau mau mandi. Makanya Ari yang bangun lebih awal, dia sudah mandi duluan. Apalagi letak sekolahnya hari ini dibilang jauh dari rumahnya. Setelah semuanya sudah siap, mereka sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. "Bapak mana, Bu?" tanya Ari. "Bapak sedang tidur." "Memangnya pulang jam berapa Bapak, Bu?" "Baru pulang tadi jam 2 dini hari, jadi kan masih capek, biarin." "Iya Bu, aku berangkat dulu ya Bu," ucap Ari. "Ya sudah, hati-hati ya." "Iya Bu." Ari pun beranjak pergi lebih dulu sementara adik-adiknya masih sarapan. Maklum, dia harus berangkat berjalan kaki dan menunggu angkutan umum menuju ke sekolah. Dia berjalan kaki terlebih dahulu ke jalan raya untuk menunggu angkutan. Perjalanan kaki yang ditempuh oleh Ari cukup jauh, sekitar 10 menit. Sesampainya di jalan raya, Ari menunggu sembari melihat ke arah jalan, namun belum nampak juga angkutan umum yang lewat. Sesekali ia melihat ke arah jam tangan untuk melihat putaran jarum jam. "Duh, lama banget sih angkutannya," gumam Ari dalam hati. Ari gusar khawatir menunggu angkutan yang tak kunjung datang juga, karena dia takut terlambat. Biasanya kalau terlambat dia akan mendapatkan hukuman, yang mana hukumannya itu membuat dirinya terlambat mengikuti pelajaran. Ari yang notabene sebagai anak yang rajin dan pintar, merasa was-was kalau tidak mengikuti pelajaran. Dan beberapa saat kemudian, sebuah angkutan pun berjalan menuju ke arahnya. Ari pun melambaikan tangannya untuk menghentikan laju angkutan itu. Setelah melambaikan tangannya, angkutan tersebut pun berhenti tepat di hadapannya. Dengan buru-buru, Ari langsung masuk ke dalam angkutan tersebut. Perlahan menuju ke sekolah, dia tempuh sekitar 15 menit perjalanan. Beberapa menit kemudian, akhirnya Ari pun sampai di sekolah. Untungnya dia tidak terlambat, jadi dia masih bisa untuk mengikuti pelajaran awal. Di sekolahan Ari sebagai laki-laki pada umumnya, dia memiliki rasa cinta kepada salah seorang di sekolah. Di kelas sebelah ada wanita yang berparas cantik sekali. Dia juga baik, pintar, dan selalu bertutur kata lembut. Hal itu membuat Ari jatuh cinta. Namanya Amel. Amel bahkan menjadi rebutan banyak lelaki di sekolahnya.
Karena banyak yang mendekati Amel membuat hatinya Ari ragu jika mendekati Amel. Dia merasa tidak pantas memiliki Amel, apalagi Ari dari anak yang kurang mampu. Sedangkan Amel adalah anak dari seorang kepala desa. Hal itulah yang membuat Ari tidak memiliki keberanian untuk menyatakan cinta kepada Amel. Dia hanya bisa memendam rasa cintanya itu dan bisa mengagumi dari jauh saja. Suatu ketika, Ari berpapasan dengan Amel saat akan pergi ke kantin. Jantungnya sangat berdebar-debar sekali ketika berpapasan dengannya. Ari mencoba untuk melempar senyuman kepada Amel. Begitu juga dengan Amel yang juga membalas senyuman dari Ari. Saat itu, dia benar-benar mau copot jantungnya karena baru pertama kalinya mereka berpapasan dan saling melempar senyum. Ari sudah memendam rasa cinta itu kepada si Amel sejak lama sekali. Akan tetapi memang mereka jarang sekali bertegur sapa. Setelah berpapasan, mereka pun kembali berjalan dengan tujuan masing-masing. Saat itu Amel mau pergi ke perpustakaan, sedangkan Ari ingin pergi ke kantin sendiri. Hingga suatu ketika, Ari pulang sekolah di dalam angkutan. Dia tidak menyangka kalau bisa seangkutan dengan Amel. Apalagi mereka duduknya bersebelahan di dalam angkutan itu. Ari menjadi canggung saat duduk bersampingan dengan Amel. Akhirnya Ari memberanikan dirinya untuk berbicara dengan Amel. Mumpung ada kesempatan. "Kamu kenapa tumben naik angkutan, Mel?" tanya Ari. "Kok kamu tahu kalau aku biasanya nggak naik angkutan?" tanya balik Amel. Iya, kan aku selalu memperhatikanmu," jawab Ari sedikit salting. Karena dia telah keceplosan menjawab pertanyaan dari Amel, Amel pun hanya senyum-senyum aja. "Motor aku bocor tadi di parkiran, jadi aku bawa bengkel dulu," ucap Amel. "Oh gitu, terus besok naik apa berangkat sekolahnya?" Naik angkutan lagi kayaknya, kan besok pulangnya harus bawa motor yang ada di bengkel." "Oh iya, kenalin aku Ari," ucap Ari sembari mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Amel," ucap Amel membalas uluran tangan dari Ari. "Kiri," teriak Amel. Beberapa saat kemudian angkutan itu berhenti. Amel pun turun dari angkutan. Meskipun tidak bisa berlama-lama dengan Amel, tapi Ari merasa sangat senang sekali karena bisa ngobrol langsung dengan Amel, wanita pujaannya. Rumahnya Amel berbeda desa dengan Ari, tapi masih bersebelahan desanya. Dia mengetahui jika Amel anak dari kepala desa karena mendapat informasi dari teman sekelas yang tetanggaan dengan Amel. Sesaat kemudian, Ari pun turun dari angkutan. Perasaannya saat itu sangat berbunga-bunga sekali. Sembari berjalan ke rumah, dia masih terus membayangkan wajah Amel yang cantik dan senyumnya yang manis. Yang biasanya pulang sekolah dia merasa capek. Hari ini dia tidak merasakan capek sama sekali karena rasa capek dan lelahnya itu sudah diobati dengan kehadiran Amel. Apalagi Amel mau membalas uluran tangan darinya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Ari langsung ganti baju dan membantu ibunya berjualan soto. Sore itu warung soto ibunya terlihat ramai pembeli. Karena melihat sang ibu kewalahan, akhirnya Ari pun membantu ibunya. Sedangkan salah satu adiknya membantu untuk mencuci mangkuk bekas tempat soto. Dan menjelang petang, warung soto sudah terlihat sepi, tidak ramai seperti tadi siang. Ari pun berpamitan terlebih dahulu kepada ibunya untuk pergi mencari rumput. "Bu, aku pamit dulu ya." "Mau kemana kamu, Ri?" "Biasa Bu, cari rumput." "Oh iya Ri, hati-hati ya, gak usah sampai kemalaman." "Iya Bu, nanti sebelum maghrib aku langsung pulang kok." Ari pun bergegas pergi dan mengayuh sepeda menuju ke tempat mencari rumput. Dengan tergopoh-gopoh, dia mengayuh sepedanya dan sesampainya di tempat, dia langsung memotong rumput yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah. Setelah dirasa rumputnya sudah terkumpul dan sudah banyak, dia pun segera pulang sebelum maghrib tiba. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh ibunya. Dan sesampainya di rumah, rumput itu dibawa oleh Ari ke belakang rumahnya untuk dikasihkan kepada kambing peliharaan ayahnya. Malam hari, ketika semua sedang menonton televisi, terdengar ada suara yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Siapa itu Bu?" tanya Ari. "Gak tahu, sana bukain." Ari pun segera bangkit dari duduknya dan menuju gampang pintu kemudian membukanya. "Waalaikumsalam."
Bapak sudah pulang? Tanya Ari yang melihat kehadiran bapaknya. Iya ini, kenapa pintunya dikunci, Ri? Ucap bapaknya. Iya pak, kan sudah malam, lagian taunya bapak pulang besok, kata Ari. Ya sudah, bapak masuk dulu ya, mau mandi. Bapak pun beranjak masuk ke dalam rumah untuk segera mandi, sedangkan Ari menutup kembali pintu dan menguncinya. Dia pun kembali lagi masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Sebelum tidur, dia masih terus terbayang-bayang wajahnya si Amel sampai dia tidak bisa tidur. Ari gak sabar ingin bertemu Amel besok di angkutan. Dia berharap bisa berangkat bareng. Suara angin malam terdengar dan membuat hawa dingin merasuk ke dalam tubuhnya, serta kicauan burung di malam hari yang perlahan-lahan membuat Ari terlelap dalam tidurnya. Keesokan harinya, Ari bangun lebih awal seperti biasa untuk membantu ibunya masak di dapur. Dia sudah gak sabar ingin cepat-cepat berangkat ke sekolah. Setelah membantu ibu, dia langsung segera mandi, keburu adik-adiknya pada bangun dan rebutan saat mandi. Dia juga sarapan lebih awal agar tidak kesiangan seperti kemarin. Beberapa saat kemudian, Ari pun sudah naik angkutan dan di jalanan depan dia melihat ada Amel yang sedang berdiri menunggu angkutan di pinggir jalan. Amel menghentikan laju angkutan dengan melambaikan tangannya. Jantung Ari berdegup kencang ketika melihat Amel mulai masuk ke dalam angkutan. Amel pun duduk bersebelahan lagi dengan Ari. Dalam hatinya, Ari pun merasa sangat senang sekali karena bisa bareng lagi dengan Amel. Apalagi kondisi angkutan saat itu sedang sepi, belum ada penumpang lain selain Ari dan Amel. Hal itu membuat kesempatan bagi Ari untuk ngobrol kembali dengan Amel. Oh iya Mel, aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Iya nih boleh, ini Ri. Ari tidak menyangka kalau Amel mau memberikan nomor HP-nya begitu saja kepadanya. Makasih ya Mel. Iya sama-sama Ri. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di sekolahan. Mereka sampai di sekolah masih terlihat pagi sekali. Jadi mereka tidak terlalu terburu-buru atau tergesa dengan alasan takut terlambat. Untuk menjaga kecurigaan dari teman-teman sekolah yang lain, Ari pun menjaga jarak dengan Amel. Singkat cerita, Ari selalu mengirimkan pesan kepada Amel. Amel pun membalas pesan Ari dengan cepat. Kedekatan mereka semakin dekat, bahkan Ari tidak segan memberikan perhatian kepada Amel. Namun balasan dari Amel selalu cuek kepada si Ari, meskipun membalas pesannya dengan cepat. Hingga singkat cerita, hari kelulusan pun telah tiba. Amel melanjutkan sekolah ke jenjang perkuliahan, sedangkan Ari yang dari keluarga yang kurang mampu, dia mengurungkan niatnya untuk berkuliah. Akhirnya Ari pun mencari pekerjaan di suatu tempat dengan bekal ijazah SMA. Dia mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia terus semangat mencari pekerjaan tanpa ada kata menyerah sedikit pun. Karena dia ingin membantu perekonomian keluarganya, apalagi untuk membantu biaya adik-adiknya yang masih sekolah. Hingga pada akhirnya dia pun mendapatkan pekerjaan di salah satu sebuah pabrik. Dia menjadi karyawan pabrik di kota, di mana pabrik tempat dia bekerja memproduksi plastik-plastik. Sedangkan Amel, dia sekarang berkuliah di sebuah universitas yang dekat dengan pabrik Ari bekerja. Sekarang semenjak mereka lulus sekolah, Ari dengan Amel sudah tidak pernah lagi saling mengirimkan pesan satu sama lain. Karena Ari pikir mungkin Amel sudah ganti nomor HP. Ari tahu kalau Amel kuliah di universitas dekat pabriknya bekerja itu dari teman Ari sendiri. Meskipun mereka sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing, akan tetapi Ari masih tetap memiliki rasa cinta kepada Amel. Rasa cinta itu masih tetap ada di dalam hatinya untuk si Amel. Dia tidak berpaling hati kepada siapapun, hatinya hanya untuk si Amel. Padahal Amelnya tidak memiliki perasaan apapun dengan si Ari. Waktu itu, sempat Ari menyatakan cintanya kepada Amel, namun dia langsung ditolak mentah-mentah oleh Amel dengan alasan dia mau fokus sekolah sampai kuliah terlebih dahulu dan tidak mau pacaran. Maka dari itu sampai sekarang, Ari masih setia menunggu Amel hingga lulus kuliah. Dia bekerja keras agar bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Rencananya Ari, uang dari hasil bekerjanya di pabrik itu akan dia tabung dan nantinya akan digunakan untuk melanjutkan kuliah. Sehingga jika dia sudah kuliah, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sederajat dengan Amel nantinya. Sehingga Amel bisa menerima cinta dari Ari di kemudian hari nanti. Singkat cerita,
Suatu ketika pada saat jam istirahat, Ari keluar dari pabrik untuk mencari bakso di pinggir jalan. Saat di warung bakso tersebut, Ari seperti mengenali ada salah satu perempuan yang sedang duduk di warung bakso tersebut. Jantung Ari kembali merasakan degup kencang. Iya, karena wanita yang ada di dalam warung tersebut adalah si Amel. Ari dengan temannya itu kemudian duduk di warung bakso tersebut dan sesekali memandangi wajah cantik dari Amel. Dia juga melemparkan senyuman kepada Amel, sesekali mengajak Amel berbicara, namun jawaban Amel masih cuek seperti dulu. "Mel, apa kabar?" tanya Ari. "Baik," jawab Amel singkat. "Kamu sekarang kerja di pabrik depan ya, Ri?" tanya Amel. "Iya Mel, kamu juga kuliah di universitas itu kan? Tapi kok kita nggak pernah ketemu ya?" "Iya," jawab Amel singkat. "Oh iya Mel, kamu ganti nomor HP atau gimana? Kok aku hubungi gak aktif?" tanya Ari. "Iya, aku ganti nomor." "Kalau gitu aku minta nomor HP kamu yang baru dong, boleh gak?" Ya udah ini cepet catat, aku mau kembali ke kampus." Ari pun segera mencatat nomor HP baru milik Amel. Beberapa saat kemudian, Amel dengan temannya beranjak pergi dari warung bakso tersebut menuju ke kampus. Dan malam harinya, Ari mencoba mengirimkan pesan kepada Amel, akan tetapi Amel tidak membalas pesan dari Ari. Namun meskipun begitu, Ari masih tetap sabar menunggu balasan dari Amel di kemudian harinya. Singkat cerita, saat pulang bekerja, Ari mengendarai motor melewati depan kampus Amel. Dia melihat Amel sedang duduk sendirian di depan halte kampus. Akhirnya Ari pun langsung menghampiri Amel yang sedang duduk melamun. "Mel, kamu nungguin apa?" tanya Ari. "Angkutan." "Dari tadi sepi loh, gak ada angkutan lewat. Mending pulang sama aku aja yo Mel." "Gak usah lah, nanti ngerepotin." "Gak apa-apa Mel, aku malah senang sekali kalau bisa nganterin kamu pulang." "Beneran gak apa-apa?" tanya Amel memastikan. "Iya bener, ayo naik." Amel pun menerima ajakan dari Ari untuk pulang diantarkannya. Mereka berboncengan naik motor menuju ke rumahnya Amel yang jaraknya cukup jauh dengan kampus dan pabrik Ari bekerja. Di perjalanan pulang mereka saling ngobrol satu sama lain. Sore itu Ari merasa sangat bahagia bukan kepayang karena bisa berboncengan dengan Amel, apalagi mengantarkannya untuk pulang. "Oh iya, tadi kamu kenapa mau naik angkutan Mel?" "Motor aku bocor lagi kayaknya waktu itu Ri." "Oh gitu. Besok aku jemput ya kalau mau berangkat ke kampus." Gak usah Ri, nanti aku bisa diantar sama papa kok." "Gak apa-apa, nanti besok aku jemput aja ya Mel." "Aku bilang gak usah yang gak usah Ri," jawab Amel kesal. Iya maaf." "Berarti kamu tadi sudah nunggu di halte lama?" tanya Ari lagi. "Ya lumayan sih, kan aku keluar dari kelas sekitar pukul 4 sore. "Untung ada aku ya Mel, kalau enggak kamu pasti pulang sampai malam," kata Ari. "Enggak juga sih, kan aku bisa minta jemput sama ayahku." Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di rumah Amel. "Makasih Ari udah mau nganterin aku, kamu gak mau mampir dulu?" tanya Amel. "Dengan senang hati, tapi lain kali aja ya, gak enak udah mau maghrib." Ari pun melajukan kembali motor dan beranjak pergi dari halaman rumah Amel. Setelah Ari bekerja, dia sekarang sudah jarang sekali membantu ibunya berjualan dan juga tidak sempat mencarikan rumput untuk peliharaannya. Sekarang yang mencarikan rumput dan bantu ibu jualan adalah adik-adiknya. Singkat cerita, Ari mengurungkan niat untuk berkuliah karena uang tabungannya itu tidak terkumpul juga. Karena uang hasil kerjanya itu digunakan untuk adik-adiknya sekolah, sedangkan uang hasil jualan ibunya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi Ari mengurungkan niatnya untuk berkuliah, tapi dia tetap memiliki harapan untuk bisa memiliki Amel. Dia akan berusaha bekerja keras dan bahkan sekarang Ari pun bekerja tambahan pada malam hari. Dia bekerja sampingan di tempat warung angkringan. Dia bantu-bantu melayani pelayan dan kadang nyuci piring. Karena dia berniat selepas Amel lulus kuliah dia akan melamarnya. Singkat cerita, Amel bertemu dengan Ari di sebuah mall. Saat itu Ari sedang mencarikan kado untuk adiknya yang akan ulang tahun. Sedangkan saat itu Amel sedang mencari buku novel.
Mereka berpapasan di koridor. Ari pun menghampiri Amel. "Mel, kamu ngapain di sini sendirian?" "Iya nih, mau cari buku novel." "Kalau gitu biar gak sendirian aku temenin, gimana?" "Iya boleh." Ari dengan senang hati berjalan bersama dengan Amel. "Kamu ngapain di sini sendirian, Ri?" "Aku habis cari kado buat adikku yang terakhir." Dan semenjak itu kedekatan mereka semakin dekat kembali hingga suatu ketika Ari ingin mengutarakan isi hatinya karena siapa tahu Amel sudah lulu dengan Ari. Suatu ketika Ari mengajak ketemuan dengan Amel di sebuah warung bakso dekat kampus dan pabrik Ari bekerja. Mereka ketemuan pada saat sore hari selepas Amel pulang sekolah dan Ari pulang bekerja. Mereka ketemuan pada saat sore hari selepas Amel pulang sekolah dan Ari pulang bekerja. Ari pun mulai menyatakan cintanya pada Amel. "Mel, aku mau ngomong sama kamu suatu hal." "Ngomong apa, Ri? Silakan ngomong aja." "Aku kan sejak SMA sudah suka sama kamu. Bahkan hingga sekarang, apalagi kita sudah semakin dekat. Aku nyaman kalau dekat dengan kamu, Mel. Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku janji setelah kamu lulus kuliah nanti, aku akan langsung melamar kamu. Tapi untuk sekarang kita pacaran lebih dulu, apa kamu mau?" Maaf Ri, aku gak bisa." "Kenapa Mel? Aku kira perhatian kamu selama ini ke aku itu adalah bentuk kamu sayang sama aku," kata Ari. "Iya, aku memang sayang sama kamu, tapi sebagai teman Ri. Kenapa aku tidak menerima kamu? Karena aku sudah punya pacar, dan setelah lulus kuliah aku akan dilamar," ucap Amel yang mengejutkan untuk Ari. Seketika Ari merasa jantungnya berhenti begitu saja. "Kenapa selama ini kamu gak bilang kalau udah punya pacar, Mel? Siapa pacar kamu? Oh, pantas waktu SMA kamu menolak aku. Ternyata kamu sudah punya pacar dan menolak aku dengan alasan mau fokus sekolah," ucap Ari kecewa. "Iya Ri, aku minta maaf ya. Aku gak maksud menyakiti kamu. Karena memang kita selama ini tidak ada hubungan apa-apa, hanya teman biasa," ucap Amel. "Aku pamit pulang dulu ya Ri. Sekali lagi aku minta maaf," ucap Amel kemudian pergi meninggalkan Ari. Singkat cerita, semenjak mengetahui kalau Amel sudah memiliki pacar, Ari hancur sekali hatinya. Semua harapan yang dimimpikan selama ini sudah hancur seketika dan usahanya selama ini telah sia-sia. Hingga akhirnya Ari selalu memikirkan Amel, bahkan sekarang dia stres tidak terawat tubuhnya hingga rambutnya juga gondrong sekali. Apalagi sekarang tubuhnya terlihat kurus karena jarang sekali makan membuat ibunya khawatir. Dan saat sedang bekerja juga, Ari selalu melamun tidak fokus bekerja. Hingga suatu hari saat dia sedang bekerja, dia mengalami kecelakaan kerja karena melamun, bahkan sampai ditegur oleh atasan karena kinerja Ari yang sekarang tidak seperti dulu lagi. Suatu ketika, Amel lulus dari kuliahnya dan Ari mendapatkan kabar kalau Amel sebentar lagi akan melangsungkan lamaran dengan pacarnya itu. Ari semakin tidak memiliki semangat hidup, tapi ibunya selalu menyemangati Ari apapun keadaannya. Pada saat pulang kerja, tiba-tiba saja motornya kehabisan bensin. Akhirnya Ari mendorong motornya sendirian sembari mencari penjual bensin di sekitar. Setelah beberapa meter dia mendorong motor, akhirnya di depan ada juga penjual bensin eceran. Sesampainya di tempat itu, dia pun langsung mengisi bensinnya dan ia melihat ke arah tiang listrik di depan penjual bensin itu. Ada suatu brosur yang ditempelkan di tiang listrik tersebut. Dengan teliti, Ari membaca informasi yang ada di brosur tersebut. Setelah selesai membayar bensin, brosur yang menempel di tiang listrik itu kemudian dia lepas dan dibawa pulang tanpa sepengetahuan penjual bensin. Malam harinya di kamar dia terus merenung dengan membaca brosur informasi tentang ahli supranatural yang ahli dalam bidang pelet memelet. "Apa aku pelet Amel saja ya? Sebelum dia lamaran, aku masih ada kesempatan," gumam Ari dalam hati. Di dalam brosur tersebut terdapat informasi dan juga syarat-syarat yang harus Ari bawa dari rumah terlebih dahulu. Dia pun menyiapkan semuanya untuk besok pergi ke tempat Ki Agus. Di dalam brosur itu juga sudah tertera alamat rumah ahli supranatural itu. Keesokan harinya, dia tidak berangkat bekerja karena harus pergi ke tempat Ki Agus untuk melakukan ritual.
Ari menuju ke rumah Ki Agus dengan mengendarai motor. Perjalanan yang ditempuh sekitar 2 jam. Beberapa jam kemudian akhirnya dia pun sampai di rumah Ki Agus. Terlihat sebuah rumah besar dengan dinding kayu jati. Dia langsung memarkirkan motor di halaman rumah Ki Agus yang kemudian menyambangi rumahnya. "Permisi." "Silakan masuk." Ari pun duduk di sebuah kursi yang juga terbuat dari kayu jati. "Ada perlu apa kamu datang ke sini, anak muda?" tanya Ki Agus. "Jadi gini Ki, saya mencintai seorang gadis sejak lama. Akan tetapi cinta saya bertepuk sebelah tangan. Saya mau memikat hatinya dengan pelet yang paling ampuh, Mbah." "Sebelum kamu akan memelet seseorang, kamu harus menyiapkan syarat dan ritualnya terlebih dahulu." "Apa itu syarat dan ritualnya, Ki?" "Kamu harus menyiapkan foto target terlebih dahulu. Dan kamu harus melakukan puasa muti selama 3 hari. Kemudian dilanjut dengan puasa weton 1 hari. Dan puasa pati geni 1 hari. Tidak hanya itu, kamu juga harus membayar mahar untuk membeli perlengkapan bahan-bahan ritual terlebih dahulu." Jelas Ki Agus. "Maksudnya bagaimana itu, Ki?" "Kamu harus melakukan puasa muti itu. Kamu hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih saja selama 3 hari. Dilanjut dengan puasa weton, yaitu puasa di hari kelahiranmu menurut hari kejawen. Misal kamu lahir hari Kamis Wage, maka kamu harus puasa di hari Kamis Wage itu. Lalu puasa pati geni, yaitu kamu harus melakukan puasa untuk menahan hawa nafsu tanpa penerangan di malam hari." Jelas Ki Agus. "Lalu syarat yang harus dibeli apa lagi, Ki?" "Kamu harus bayar mahar saja kepadaku. Nanti semuanya aku yang akan siapkan." Saat itu juga Ari memberikan uang mahar kepada Ki Agus. Uang itu yang sudah dia kumpulkan selama ini yang rencananya untuk melamar si Amel. "Weton kamu hari apa?" "Hari Jumat lagi, Ki." Lalu Ki Agus melihat ke arah kalender untuk mengecek kapan Agus harus melakukan puasa. "Tepat sekali. Besok kamu harus melakukan puasa karena besok adalah hari Selasa. Kamu harus melakukan puasa muti 3 hari. Dan hari Jumatnya kamu puasa weton. Dan lanjut dari Sabtunya kamu puasa pati geni. Kamu tidak usah pulang, tidur saja di sini." "Baik, Ki." Ari pun izin tidak berangkat bekerja selama seminggu karena harus melakukan ritual dan izin dengan alasan ada acara keluarga di tempat ibunya. Singkat cerita, semua puasa sudah dilakukan oleh Ari dengan benar dan selesai. Kemudian Ki Agus sudah menyiapkan semua bahan dan juga medianya. Ki Agus sudah menyiapkan mani gajah yang nantinya akan dibacakan mantra agar memiliki kekuatan yang tinggi. Di dalam ruang ritual itu, Ki Agus sudah menyiapkan sesajen kembang 7 rupa, kemenyan, minyak kelapa, minyak wangi cendana, minyak wangi gaharu, minyak wangi beringin, dan minyak wangi kamboja, serta kayu gaharu. Malam itu sebelum melakukan ritual, Ari disucikan terlebih dahulu dengan mandi kembang 7 rupa. Ari diguyurkan oleh Ki Agus dengan kembang 7 rupa, sembari merapalkan mantra. Setelah ritual mandi suci dengan air kembang 7 rupa itu sudah selesai, kemudian Ari dengan Ki Agus masuk ke dalam ruangan ritual. Saat itu juga Ki Agus mulai membakar kayu gaharu dan kemenyan untuk melakukan ritual kunci mani gajah agar kekuatan pengasihan untuk menundukkan hati dan memikat wanita semakin kuat dan tinggi. Ki Agus menyiapkan sebuah mangkuk yang kemudian mani gajah itu direndam dengan minyak kelapa dan dicampur sedikit dengan minyak wangi cendana, minyak wangi gaharu, dan minyak lainnya. Jika sudah selesai, media tersebut kemudian diletakkan di atas kembang 7 rupa dengan mangkuknya. Dengan asap kemenyan dan bakaran kayu gaharu, Ki Agus membacakan mantranya. "Daya kesantrenan Kang Nyawiji, temune pladungan lawan Kurubokarbo, ambagitane kera ranjang asmoro, mani gajah daya ningkat tresnan, mani gajah naklukake tresno, kekuatan kinaib kaimpun berkah kersane Gusti." Saat itu Ari hanya bisa melihat ritual yang dilakukan oleh Ki Agus. Saat itu juga seketika di dalam ruang ritual itu tiba-tiba saja datanglah hembusan angin kencang yang masuk ke dalam sana, membuat bulu kuduk Ari merinding.
Dan saat itu juga ternyata sosok kodam yang dipanggil Ki Agus masuk ke dalam media pelet, sehingga nantinya pelet mani gajah itu akan memiliki daya pemikat yang tinggi, menundukkan sukma, pemikat cinta. Beberapa saat kemudian ritual itu pun selesai dilakukan. Kemudian Ki Agus meletakkan minyak mani gajah itu ke dalam botol kecil. Lalu botol mani gajah itu diberikan kepada Ari. Dia pun menerima dengan tangan yang gemetaran. Bawalah minyak mani gajah ini, lakukan ritual sendiri di rumah selama 21 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat memikat hati wanita yang kamu cintai itu, ucap Ki Agus. Caranya gimana, Ki? Caranya kamu siapkan terlebih dahulu foto targetnya. Lakukan ritualnya pada saat malam hari pukul 12 malam ke atas. Kemudian kamu bacakan mantra mani gajah sebanyak 100 kali sembari memandangi foto target. Setelah selesai membacakan mantranya, kamu oleskan minyak mani gajah tersebut pada foto target. Setelah selesai, simpanlah foto target di dalam dompetmu. Baik, Ki, saya mengerti. Ini mantranya yang harus kamu baca nanti pada saat kamu sedang melakukan ritual. Ingat, lakukan ritual itu setiap malam secara berturut-turut dan jangan sampai putus selama 21 hari. Ucap Ki Agus sembari memberikan kertas yang bertuliskan mantra mani gajah. Iya, Ki, siap. Singkat cerita, keesokan harinya Ari pun pulang dengan membawa mani gajah yang diberikan oleh Ki Agus. Dia pulang dengan mengendarai motor yang dibawa. Perjalanannya selama 2 jam. Seperti waktu dia berangkat menuju ke rumah Ki Agus. Dan beberapa saat kemudian, Ari sampai juga di rumah dengan selamat. Dia ditanyai oleh ibunya karena pada saat dia pergi tidak berpamitan kepada ibu bapaknya. Dia pun beralasan kalau selama seminggu lebih ini dia menginap di kosan teman kerjanya. Ibunya pun percaya dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ari. Malam harinya, Ari mulai melakukan ritual dengan menyiapkan foto Amel yang sudah dicetak tadi siang. Lalu dia membacakan mantra mani gajah yang diberikan oleh Ki Agus sebanyak 100 kali. Ari melakukan ritual itu tepat pada pukul 12 malam. Dan kira-kira mantra yang dibacakan oleh Ari adalah seperti sebagai berikut ini. Oah kingsir sifating urip, kang oah marang katresnanku mancing dadi sawiji. Sajiwo lan saroko kalian jiworokone si Amel Agustin, anak turune Kanjeng Nabi Adam, ora bisa salawase gesang. Dia terus membacakan mantra tersebut sebanyak 100 kali sembari memandangi foto Amel. Setelah membacakan mantra pelet mani gajah itu, kemudian foto yang ada di tangannya itu dioleskan dengan minyak mani gajah. Ari melakukan ritual itu selama 21 hari, yang kemudian foto Amel dia simpan di dalam dompetnya. Beberapa hari setelah melakukan ritual itu, tiba-tiba saja Amel datang ke rumah si Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ibu Ari. Arinya ada, Bu? Tanya Amel. Ada, silakan masuk dulu, Nak. Ibu panggilkan dulu ya, ucap Ibu Ari. Amel pun duduk di ruang tamu dengan perasaan yang sangat bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan Ari. Ari, itu ada teman kamu. Siapa, Bu? Amel katanya nungguin di depan tuh. Sontak seketika Ari terkejut sekaligus senang sekali. Ternyata pelet yang dilakukan itu manjur. Dia pun segera keluar untuk menemui Amel. Terlihat Amel tersenyum kepada Ari. Amel, kenapa kamu kesini? Tumben banget. Ari, aku mau jadi pacar kamu, ucapnya tiba-tiba. Ari pun kaget mendengarkan apa yang telah dilontarkan oleh Amel yang tiba-tiba ingin menjadi pacar Ari. Ari jelas-jelas senang dan hatinya berbunga-bunga. Usahanya tidak sia-sia. Semenjak saat itu, Ari dan Amel akhirnya menjalin hubungan dan mereka selalu jalan bersama. Bahkan setiap hari mereka bertemu karena kalau tidak bertemu pasti Amel akan merasakan rindu yang teramat kepada si Ari. Rudy, sebagai pacarnya Amel, merasa aneh dengan sikap Amel yang sekarang mendadak berubah tidak seperti dulu lagi. Padahal sebentar lagi, Amel dan Rudy akan melangsungkan lamaran. Tapi Amel tidak memperdulikan akan hal itu. Yang dia pikirkan saat ini hanya Ari dan terus Ari.
Apa yang dipinta dan dikatakan oleh Ari, Amel selalu menuruti. Bahkan Ari sekarang menjadi kejam. Dia memanfaatkan uang Amel untuk jajan saat jalan dengan Ari. Semua yang bayar Amel, karena Amel memiliki banyak uang yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Amel pun tidak keberatan akan hal itu, karena yang penting menurutnya bisa ketemu dengan Ari setiap hari. Setiap hari Amel datang ke rumahnya Ari hanya untuk sekedar melepas rasa rindu. Suatu malam sebelum tidur, Amel selalu membayangkan wajahnya Ari. Dia sangat tergila-gila dengan Ari. Bahkan saat tertidur, Amel bermimpi melakukan hubungan intim dengan Ari. Dalam mimpinya itu, Amel merasa bahagia. Namun anehnya wajah Ari di dalam mimpi berubah-ubah, terkadang berwujud Ari dan terkadang berubah menjadi sosok yang menyeramkan, yaitu sosok genderuwo. Sesaat sosok Ari di dalam mimpi itu berubah menjadi sosok genderuwo, Amel pun teriak-teriak ketakutan. Saat sosok itu berubah lagi menjadi wajah Ari, sesaat kemudian Amel menjadi kegirangan senang sekali. Mimpi itu dialami oleh Amel setiap harinya. Dan setelah bermimpi berhubungan intim dengan Ari, keesokan paginya entah kenapa Amel merasa bahagia dan ada kepuasan sendiri. Namun tiba-tiba saja dia menjadi melamun sendiri. Di dalam lamunannya itu, Amel selalu merasakan gairah seks yang memuncak dengan Ari. Hingga suatu ketika Amel datang ke tempat kerjanya Ari sepulang kuliah. Semenjak terkena pelet dari Ari, dia selalu tidak konsentrasi dalam mata kuliahnya. Padahal sebelumnya Amel selalu fokus dan konsen dalam melakukan mata kuliah. Akhir-akhir ini temannya selalu melihat Amel selalu melamun dan tidak mendengarkan penjelasan dari dosen. Bahkan sekarang Amel mendapatkan nilai yang buruk. Nilainya semakin turun karena selalu memikirkan Ari setiap hari. Amel biasanya menunggu Ari di gerbang pabrik pada saat sore hari. Setelah beberapa saat Amel menunggu, Ari pun akhirnya muncul dari dalam pabrik. "Ari!" teriak Amel. "Loh, udah di sini kamu, Mel?" "Iya, ayo kita jalan-jalan." "Jalan-jalan kemana?" "Kemana aja." Namun Ari merasa ada perubahan dari Amel. Dia seperti orang yang sedang memuncak gairahnya. Dan saat itulah muncul niat buruk dari Ari untuk mengajak Amel ke hotel. Amel pun menuruti saja ajakan dari Ari. Sore itu sebelum pergi ke hotel, mereka jalan-jalan lebih dulu keliling kota. Yang kemudian malam harinya Ari membawa Amel ke dalam hotel. Hingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan intim yang terlarang. Amel juga mau-mau saja memberikan keperawanannya itu kepada si Ari. Karena Amel sudah sangat tergila-gila dengan Ari dan akan melakukan apapun untuk si Ari. Dan akhirnya mereka pun pulang sampai rumah pukul 9 malam. Ari mengantarkan pulang ke rumahnya Amel. Amel ditanyai oleh orang tuanya dan kedua orang tuanya juga terlihat tidak suka dengan Ari. Karena akhir-akhir ini Amel jadi sering pergi dengan Ari, padahal Rudy selalu berharap Amel kembali seperti dulu lagi. Malam itu sepulangnya dari hotel, Amel langsung mandi membersihkan badannya. Saat di dalam kamar mandi dia bernyanyi-nyanyi, namun tiba-tiba terdengar sautan wanita yang menyanyi. Seketika Amel berhenti mengguyur air yang terdengar suara wanita bersenandung. Membuat bulu kuduknya Amel merinding. Dia pun segera menyelesaikan mandinya. Saat dia buka pintu kamar mandi, ternyata di luar tidak ada siapa-siapa dan terlihat kedua orang tuanya sedang menonton televisi. Padahal tadi suara itu terdengar sangat jelas sekali di depan kamar mandi. Akan tetapi Amel masih mencoba berpikir positif, tidak berpikir yang macam-macam. Dia pun kemudian bergegas menuju ke dalam kamar untuk ganti baju. Malam itu Amel bercermin di depan kaca menyisir rambutnya. Dan dari belakang cermin dia melihat ada sekelibat bayangan hitam terlihat dari kaca. Namun saat Amel membalikkan tubuhnya, ia tidak melihat apa-apa di sana. Seketika saat itu juga bulu kuduknya merinding. Seperti malam-malam sebelumnya, saat sebelum tidur Amel selalu memikirkan si Ari. Dia merasakan rindu yang teramat kepada Ari, padahal baru saja tadi dia bertemu dengan Ari hingga melakukan hubungan terlarang. Namun entah kenapa, rasa rindunya itu terus menggebu-gebu di dada. Sesekali dia membayangkan Ari, dia senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Amel tidak pernah membalas pesan dari Rudy calon tunangannya. Namun Rudy masih tetap setia menemani dan menunggu Amel apapun kondisinya. Suatu ketika, Rudy datang bersama dengan keluarganya untuk menanyakan acara lamaran yang akan dilakukan.
Namun terlihat Amel melamun seperti memikirkan sesuatu dan terlihat acuh dengan kedatangan keluarganya Rudy. "Menurutmu bagaimana, Mel? Kamu mau pakai kebaya warna apa?" tanya Rudy. Amel masih tetap terdiam, melamun tidak mendengar pertanyaan dari Rudy. Sontak ibunya langsung menepuk-nepuk pundak Amel. "Mel, kamu melamun terus kenapa?" tanya ibunya sembari menepuk pundak Amel. Seketika Amel pun terperanjat dari lamunan karena dikejutkan oleh ibunya. "Ada apa, Bu? Kamu dari tadi kok melamun terus? Kamu kenapa sih?" "Gak apa-apa, Bu. Ibu tanya apa tadi?" tanya balik Amel. "Kamu nanti mau pakai kebaya warna apa saat lamaran?" "Aku gak mau, Bu," jawab Amel membuat semua kaget. "Gak mau gimana, Mel? Aku gak mau menikah sama Rudy," ucap Amel. "Loh kenapa, Mel? Kamu kan mencintai Rudy," kata ibunya. "Sekarang udah enggak, Bu. Pokoknya aku maunya sama Ari, titik," ucap Amel tegas. Sementara di sisi lain, bapaknya Rudy yang merupakan ahli spiritual dan mengetahui tentang hal klinik hal mistis, melihat ada ilmu hitam yang ada di tubuh Amel. Tidak hanya itu, bahkan di belakang Amel juga terdapat sosok pengikut. Namun Pak Kavi tidak mau menceritakan itu semua di hadapannya Amel langsung, sehingga beliau menyembunyikan apa yang dia tahu. Akhirnya Rudy dengan keluarganya terpaksa harus pulang karena Amel telah menolak Rudy mentah-mentah dengan alasan tidak logis. Di perjalanan pulang, Rudy terlihat murung. Ada rasa kecewa di dalam hatinya. "Tenang, Nak. Kamu gak usah khawatir. Amel masih mencintai kamu kok," ucap Pak Kavi. "Maksud Bapak apa?" tanya Rudy. "Amel sudah diguna-guna seseorang." "Guna-guna bagaimana, Pak?" "Amel sudah dipelet sehingga membuat dia tertutup pintu hatinya untuk kamu. Ada aura negatif dan ilmu hitam di dalam tubuh Amel. Tadi Bapak lihat ada pengikut di belakang tubuh Amel juga," kata Pak Kavi. "Terus kenapa tadi Bapak tidak membicarakan langsung kepada Amel dan kedua orang tuanya, Pak?" ujar Rudy geram. "Kamu sabar, pelan-pelan saja. Nanti kita datang lagi ke rumahnya, kita temui orang tuanya dan kita bicarakan baik-baik saat Amel sedang tidak di rumah," ucap Pak Kavi. Rudy akhirnya masih memiliki harapan untuk mendapatkan hatinya Amel kembali. Singkat cerita, Amel selalu datang ke rumah Ari untuk menemui Ari karena dia sangat merindukan Amel. Mereka juga bahkan sering jalan berdua hingga selalu ke hotel untuk melakukan hubungan terlarang. Itu semua juga yang membayar Amel dengan uang yang dipunya Amel, akan tetapi Amel sama sekali tidak keberatan akan hal itu. Karena bagi Amel yang penting dia bisa bertemu dengan Ari dan menikmati hari berduaan. Suatu ketika saat sedang kumpul dengan teman-teman kampusnya, terlihat Amel sedang melamun sendiri. Bahkan Amel melamun sembari senyum-senyum seperti orang gila. "Mel, kamu kenapa, Mel? Jangan melamun terus, nanti kesurupan," ucap temannya. Enggak kok," jawab Amel terperanjat. "Wong jelas-jelas kamu dari tadi selalu melamun kok. Tidak fokus, padahal kita dari tadi sedang membicarakan tentang tugas yang harus kita selesaikan. Kamu malah gak nyimak," ucap teman Amel. "Ya udah deh, maaf kalau aku gak dengerin. Udah, aku pergi dulu ya. Kalian lanjut aja," ucap Amel yang kemudian beranjak pergi meninggalkan teman-temannya. "Kamu mau kemana, Mel?" "Aku mau ketemu Ari dulu," jawab Amel. Selang beberapa saat, Amel menghampiri Ari ke tempat kerja dan mereka pergi jalan bersama. Amel benar-benar sudah terhasut oleh Ari. Dia selalu menuruti apa saja yang diminta oleh Ari. Entah kenapa sekarang Ari jadi jahat dan kejam, tidak seperti dulu. Dia kini sering memanfaatkan si Amel. Pada suatu malam, Amel tidak bisa tidur. Dia gelisah selalu memikirkan Ari karena sedari tadi Ari ditelepon tidak diangkat, membuat Amel gelisah dan takut. Dia takut kalau Ari selingkuh. Malam itu dia selalu terbayang-bayang wajahnya Ari. Dan malam itu saat Amel sedang membayangkan wajahnya Ari, dia tiba-tiba saja mencium bau anyir darah dan bau kembang-kembangan di dalam kamarnya. Serta ada hembusan angin yang datang masuk ke dalam kamarnya itu. Amel merinding dan tiba-tiba di hadapannya ada sosok yang menyeramkan sama seperti yang dia lihat di dalam mimpinya. Sosok itu bertubuh tinggi dan juga berbulu lebat berwarna hitam dengan gigi taring yang panjang, serta kedua mata yang lebar serta melotot merah menyala.
Sontak Amel ketakutan, tubuhnya gemetaran, dia jadi teriak-teriak sendiri. Ayah dan ibunya Amel yang saat itu sudah tertidur seketika terbangun dan langsung datang ke kamar Amel. "Ada apa, Mel? Kamu kenapa?" tanya ibunya. Terlihat Amel merangkul kedua kakinya dengan ditutupi selimut. Itu ya, Bu, ada sosok menyeramkan," ucap Amel sembari menunjuk ke arah sosok itu. Kedua orang tuanya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala mendengar apa yang dikatakan oleh Amel, karena dalam penglihatan kedua orang tuanya tidak melihat apapun di sana. Kedua orang tua Amel merasa kalau Amel sudah terkena kejiwaannya. "Tidak ada apa-apa, Nak. Sudah tidur lagi ya," ucap ayahnya mencoba menenangkan. Singkat cerita, Rudy datang ke rumah Amel bersama dengan bapaknya yaitu Pak Kavi. Mereka datang saat Amel sedang berangkat kuliah. "Ada apa ini, Pak? Tumben datang ke sini?" tanya ayah Amel. "Jadi gini, Pak. Waktu itu saya melihat ada aura negatif dan ilmu hitam yang ada di dalam tubuh Amel. Dia sudah diguna-guna oleh seseorang," jelas Pak Kavi. "Astagfirullah, pantas saja sekarang kelakuan Amel berbeda sekali, seperti orang kurang kejiwaannya. Semalam saja dia teriak-teriak, kadang juga senyum-senyum sendiri, Pak," ucap ayah Amel. "Terus bagaimana ini, Pak? Apa dia masih bisa disembuhkan?" tanya ayah Amel. "Bisa, Pak, tenang aja. Kita tunggu perkembangan Amel terlebih dulu," ucap Pak Kavi. Sepulang kuliah, Amel datang ke rumahnya Ari untuk ketemu. Namun ketika Amel datang ke rumahnya, betapa hancurnya perasaan Amel karena Ari telah bersama dengan wanita lain. Beberapa bulan kemudian ternyata Ari dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan Ari menerima perjodohan itu. Karena yang dijodohkan itu wanitanya cantik sekali. Dan sekarang Ari sudah ikut dengan istri barunya, sudah tidak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Namun Amel masih tetap saja datang ke rumah Ari padahal sudah tidak ada Ari di rumah. "Ari, Ari!" teriak Ari di depan rumahnya sembari mengebrak pintu rumahnya. Membuat kedua orang tua Ari ketakutan dengan kedatangannya si Amel itu. Amel semakin frustasi dan stres karena ditinggal oleh Ari. Bahkan sekarang Amel sudah kena gangguan jiwa karena tidak bisa bertemu dengan orang yang memeletnya. Dia sekarang jadi orang gila yang berkeliaran di jalanan, sedangkan kedua orang tua Amel terus mencari keberadaan si Amel. Mereka mencoba mencari ke sana kemari di samping jalan, hingga akhirnya ayah dan ibunya dapat menemukan Amel yang ada di samping jalan raya. Terlihat Amel saat itu sedang menangis dan kadang ketawa-ketawa sendiri, membuat ayah dan ibunya merasa kasihan dan iba. Dengan paksa ayahnya membawa Amel masuk ke dalam mobil dan dibawa pulang. Ayah ibu Amel yang termasuk orang terpandang di desa, apalagi mereka seorang kepala desa, membuat para warga menggunjing tentang Amel yang sekarang menjadi gila. Akan tetapi mereka tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Sesampainya di rumah, ayah Amel langsung menghubungi Rudy untuk datang ke rumah bersama dengan ayahnya. Beberapa saat kemudian, Pak Kavi dengan Rudy datang ke rumah. Kondisi Amel sangat memprihatinkan. Dia terlihat linglung dan selalu melamun, kadang ketawa dan bahkan nangis sendiri. Saat itu Pak Kavi langsung membacakan doa-doa untuk mengusir kodam atau sosok yang ada di dalam tubuh Amel. Pak Kavi terus berkomat-kamit membacakan doa-doa dengan memejamkan kedua matanya. Sementara Amel masih terus kejang-kejang dan memberontak ketika dibacakan doa-doa oleh Pak Kavi. "Kamu siapa? Kenapa kamu bisa berada di dalam tubuh orang ini? Keluarlah dan kembali kepada tuanmu atau mau saya bakar," ucap Pak Kavi. Sementara saat itu Amel terus memberontak dengan tatapan mata yang tajam menatap ke arah Pak Kavi seakan menantang. Namun Pak Kavi masih terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga pada akhirnya Amel pun ambruk pingsan. Dan saat itulah sosok yang ada di dalam tubuh Amel keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian Pak Kavi meminta kepada ibu Amel untuk menyiapkan segelas air putih dan juga siapkan air kembang 7 rupa. Setelah semuanya disiapkan, sesaat kemudian Amel pun tersadar. Kemudian Amel dimandikan dengan air kembang 7 rupa tersebut dengan perlahan sembari Pak Kavi membacakan doa-doa. Saat guyuran pertama, Amel merasakan kepanasan hingga dia meronta-ronta. Terlihat asap tebal keluar dari kepala Amel dan di siraman kedua, Amel menggigil kedinginan yang keluar dari kepala. Asap yang tipis tidak seperti yang pertama.
Siapkan air perasan beras dan daun kelor ditumbuk jadi satu diaduk, perintah Pak Kavi kepada Ibu Amel. Tubuh Amel masih terlihat linglung, belum pulih sepenuhnya. Dan setelah dimandikan dengan kembang 7 rupa, kemudian segelas air putih yang sudah didoakan oleh Pak Kavi, kemudian diberikan kepada Amel. Minum ini, Nduk, dan sisakan untuk membasuh muka. Amel pun meneguk air putih itu dengan perlahan dan disisakan untuk membasuh mukanya. Dan alhamdulillah perlahan Amel sudah sedikit sadar, dia mengenali Rudi yang seperti dulu lagi. Sementara air perasan beras yang dicampur dengan daun kelor itu kemudian didoakan Pak Kavi dan langsung dicipratkan ke sekeliling rumah Amel. Siapa Pak yang melakukan ini semua? Tanya Ibu Amel. Kalian pasti tahu siapa orangnya yang selama ini selalu pergi dengan Amel, ucap Pak Kavi. Singkat cerita, Amel pun menceritakan semuanya kepada Rudi apa yang terjadi dengan dirinya bersama Ari tentang dia sudah melakukan hubungan intim. Akan tetapi Rudi mau menerima Amel apa adanya karena itu semua bukan salah Amel, karena dia selama ini sudah diguna-guna. Acara lamaran pun berjalan dengan lancar dan sebulan kemudian Amel dengan Rudi akan melangsungkan pernikahan. Sementara Amel mendapatkan kabar kalau Ari sekarang menjadi gila, entah apa sebabnya. Yang jelas Ari gila seperti yang waktu itu Amel alami. Dia selalu teriak-teriak, kadang nangis dan juga ketawa sendiri di jalanan. Istrinya pun meninggalkan Ari begitu saja. Amel pun sudah dapat menerima dan ikhlas dengan semua yang telah terjadi pada dirinya. Jangan memaksakan apa yang bukan kehendak kita. Belajar menerima kenyataan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kalau memang bukan jodoh, mau pelet atau diapakan pasti akan pisah. Sedangkan kalau memang jodoh, sejauh mana kita pergi, kita pasti akan selalu dipertemukan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.